Oke, itu tadi merupakan contoh 32 di mana transformasi F di contoh 32 itu merupakan contoh transformasi yang invertible. Sekarang kita lanjutkan ke contoh 31. Bentuknya di sini pemetaan yang mentransformasi dari R3 ke R2 gitu. Kemudian bentuknya seperti ini, kita screenshot dulu ya. Di situ matriks A-nya seperti itu. Kemudian kita akan membuktikan apakah ini merupakan suatu transformasi yang invertible atau bukan. Ini tempatnya nggak cukup, kita buka halaman baru lagi. Oke, tadi kita punya suatu pemetaan transformasi dari R3 ke R2 ini ya. Nah, di situ dari R3 ke R2 transformasi matriks dengan matriks A-nya itu adalah 1 1 2 dan 2 0 min 3 kayak gini. Nah, kemudian kita tadi ditanyakan disuruh menjawab bahwa F itu invertible atau tidak gitu ya. Berarti ya kita harus membuktikan kalau dia invertible berarti dia harus satu-satu dan pada gitu. Nah, berarti sekarang coba perhatikan di sini transformasi F itu dari R3 ke R2 gitu. Sekarang saya ambil elemen dari R3, berarti nanti saya akan punya matriks X-nya itu adalah X1, X2 dan X3 kayak gini. Kemudian nanti saya akan punya F itu Fx ya di sini. Fx ini nanti anggota dari R2 hasilnya. Nah, misalnya F itu saya notasikan dengan C. Berarti C-nya ini nanti karena di R2 berarti C1 sama C2 seperti ini. Nah, berarti karena kita F ini tadi transformasi matriks dengan matriksnya kayak gini, dengan demikian nanti saya akan punya Fx itu sama saja dengan A dikalikan dengan X. Dengan A-nya yang ada di sini yaitu 1 1 2 2 0 min 3 dikalikan dengan X. X-nya yang ini tadi yaitu X1, X2, X3 ini sama dengan X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan 2X3. Kemudian di sini 2X1 dikurangi dengan 3X3. Ini nanti akan sama dengan C. C-nya itu adalah C1, C2 kayak gini. Dengan demikian kita punya suatu sistem persamaan linier yaitu X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan C1. Kemudian saya punya 2X1 min 3X3 sama dengan C2 kayak gini. Nah, sekarang coba perhatikan apakah F11 gitu. Tadi kalau 11 itu gimana? Berarti kalau saya punya di sini R3 ditransformasi oleh F ke R2 gitu ya, maka setiap saya punya C yang ada di sini nanti dia pasti punya inverse-nya secara tunggal di sini kayak gitu kan. Nah, artinya apa? Berarti setiap saya punya C nanti akan menghasilkan solusi X1, X2, X3 gitu. Ini seperti ini atau enggak gitu. Sekarang coba perhatikan. Tadi saya punya sistem persamaan ini. Berarti saya harus mencari solusi X1 sama X2 dan X3. Dia ada solusinya yang tunggal atau enggak kayak gitu kan. Berarti dari sini ini misalnya saya notasikan persamaan 1, ini persamaan 2. Dari persamaan 2 kita punya X1 itu adalah C2 ditambah 3X3 dibagi dengan 2 gitu. Nah, kemudian
ini misalnya saya notasikan persamaan 3 ini saya substitusikan ke persamaan 1. Saya akan punya di situ C2 ditambah 3x3 dibagi 2 ditambah x2 ditambah 2x3 sama dengan C1. Berarti saya punya apa di situ? C2 per 2 ditambah 3 per 2 x3 ditambah x2 ditambah ini biar nanti bisa dihitung ya, 4 per 2 x3 sama dengan C1. Berarti di sini saya punya 7 per 2 x3 ditambah x2 sama dengan C1 dikurangi C2 per 2. Ini artinya saya punya x2 itu sama dengan C1 min C2 per 2 dikurangi 7 per 2 x3. Nah ini x2 bergantung pada x3. X1 pun dia bergantung ke x3. Artinya apa? Artinya ini solusinya tidak tunggal. Dengan demikian karena dia tidak tunggal, maka F ini tidak satu. Nah, kemudian dia pada enggak gitu. Nah, kalau pada kita ngelihat si R hasilnya kayak gimana gitu. Setiap saya mengambil X bar, dia selalu menghasilkan yang bentuk kayak gini. C1 sama C2. C1 sama C2 itu merupakan vektor C. Ini kan? Dia anggota dari R2. Nah, dia tidak menghasilkan bentuk lain, tidak menghasilkan bagian dari R2, tapi seluruh R2, seluruh hasil dari peta transformasi F ini merupakan semua anggota R2. Berarti F ini pada. Nah, di sini F tidak satu-satu, namun F pada. Karena dia tidak satu-satu, maka bisa disimpulkan bahwa F itu tidak invertible. Kenapa tidak invertible? Ya karena dia tidak satu-satu walaupun dia pada kayak gitu.